yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor Pemuda Ikrar Pemuda Pancasila. Siap. Silakan. Tangan. Ikrar Pemuda Pancasila. Ikrar Pemuda Pancasila. Kami Pemuda Pancasila berikrar. Kami Pemuda Pancasila berikrar. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berideologi satu, ideologi Pancasila. Berideologi satu, ideologi Pancasila. Pengucapan Ikrar Pemuda Pancasila telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Oleh tempat. Silakan. Menambah wawasan anggota baru, menguatkan jiwa Pancasila pada anggota baru. Macam berikat orientasi anggota baru. Metode teori peserta 70 orang terdidik. Kreatif perusahaan 60 orang, kreatif lain 10 orang. Materi juga orientasi. 1. Bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, Kamtibmas, dan bela negara. Demikian laporan singkat penyelenggaraan. Dimohon kepada Ketua MPC atau Inspektur Upacara membuka gugat orientasi. Selesai. Penyelenggara Ketua Teguh Sumartono nomor 4000122. Bacaan laporan telah selesai. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Siap, tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membuka orientasi yang diselenggarakan oleh PAT Purwokerto Selatan, mari kita getarkan lapangan Kelurahan Tanjung Purwokerto Selatan dengan salam perjuangan pemuda Pancasila. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Sekali layar terkebang, Surut tidak berpantang. saya hormati Bung Taufik hadir langsung, salah satu
MPO Pemuda Pancasila yang juga 7 orang pendiri Pemuda Pancasila di Kabupaten Banyumas. Tepuk tangan untuk Bung Taufik. Setidaknya mengenal Bung Taufik adalah 7 orang pendiri Pemuda Pancasila. Untuk Bung Budi Patrio. Yang saya hormati Bapak Lurah atau yang mewakili Bapak Babin Kantipmas, Bapak Babinsa, para pengurus MPC, para pengurus KOPI yang hadir, serta panitia yang luar biasa untuk acara ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada BKPB, Badan Kesehatan Bencana Pemuda Pancasila, serta lembaga BPK yang hari ini Ormas Pemuda Pancasila semakin hari semakin matang, semakin tertata. Diberi amanah untuk menjadi Ketua MPC Pemuda Pancasila. Dengan bantuan seluruh kader-kader Pemuda Pancasila. Dengan sejuta warna aneka. Hari ini, selaku Ketua MPC, hanya satu kata. Kita bangga sebagai kader Pemuda Pancasila. Rame-ramenya ormas. Ada seorang menteri, ada seorang petinggi yang ingin bahasa politiknya ingin membubarkan ormas. Mungkin karena ada ormas yang baru hadir, ada ormas yang karena sesuatu ingin mencari muka, ingin mencari nama, sehingga Ormas Pemuda Pancasila yang lahir 28 Oktober tahun 1959 dilahirkan oleh salah satunya Jenderal Besar Aha Haris Nasution. Laporan sikap kegiatan orientasi anggota baru Pemuda Pancasila PAC Selatan. Pertimbangan menciptakan kader-kader Pemuda Pancasila di PAC Provinsi Selatan. Dasar program kerja PAC Pemuda Pancasila Provinsi Selatan. Satu, menguatkan jiwa Pancasila kepada anggota baru. Macam diklat orientasi anggota. Laporan Komandan Upacara. Pembukaan orientasi anggota baru Pemuda Pancasila PAC Selatan. Siap. Jangan. Berjalan. Mengenang, mendoakan jasa para pahlawan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan jasa para kader Pemuda Pancasila mengheningkan cipta mulai Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan
yang ada 4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh. Lapor, pengucap ikrar pemuda Pancasila. Siap. Ya, Salam. Ikrar pemuda Pancasila. Ikrar Pemuda Pancasila. Kami pemuda Pancasila berikrar. Kami Pemuda Pancasila berikrar Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Laksanakan. Laporan selesai. kembali ke tempat. Balik tempat. Laporan Ketua Panitia. Belum saya membuka orientasi yang diselenggarakan oleh PAC Purwokerto Selatan, mari kita getarkan lapangan Kelurahan Tanjung Purwokerto Selatan dengan salam perjuangan pemuda Pancasila. Merdeka! Merdeka Pancasila! abadi Pancasila! abadi Pancasila! abadi Sekali layar terkebang. surut kita berpantang. Yang saya hormati Bung Taufik, Ketua PAT Purwokerto Selatan, Bung Budi Patriot. Dibuka. Terima kasih. Akhir kali, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan siap ambil. Penyematan tanda. Ya. Mohon Ketua PAC untuk bisa mendampingi sebuah momen yang sangat. Penempatan dalam puspa telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke depan. dan berakhir dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'am wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syamil qaribul mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fil jasadi
والزيادة في العلم وبارك في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pembukaan orientasi anggota baru Pemuda Pancasila PATS Selatan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Tegak! Tegak! Upacara selesai. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Pasukan diistirahatkan. Dan ada kursi jantai. Ini bidang pelatihan. Kemudian yang lain bidang anggota semuanya. Anggota BPK ini ada yang belum hadir. Pahami wajah-wajahnya. Mumpung lagi ketemu. Belum tentu ketemunya ketemu lagi. Oke ya. Pahami dulu. Terima kasih. Kalau saya mantan TNI. Nah, Bung Sus, mantan TNI. Saya pensiun 2009. Saya masuk ke sini dari 94. Pensiun, ikuti terus. Termasuk yang lainnya, termasuk sudah senior-senior semuanya. Kemudian saudara sebagai anggota baru, baik mungkin dalam jabatan di luar sana ada yang jadi satpam, ada segala macam. Karena ini orientasi dan saudara sudah daftar di sini, sebenarnya harusnya ada fakta integritas. Tapi nanti kalau dikoti barangkali. Jadi kami semuanya ini dari tahun 2019 ini dididik jadi TOT, Training of Trainer, sebagai pendidik, dididik sebagai pendidik. Itu 2 kali, 3 hari, 2 kali tapi diselah. Jadi 6 hari untuk jadi trainer. Saudara datang tadi, besok selesai. Tapi bagi kami dan panitia 1 bulan sebelumnya. Lebih besar pesertanya 3 bulan sebelumnya. Ini. Jadi ikuti apa yang ada di sini. Tidak ada yang berat. Jalan medan di sini ada gunung. Yang penting dilaksanakan. Dan saya berharap saudara masuk ke Pemuda Pancasila, tapi disampaikan ada dewan, ada pejabat dan sebagainya. Banyak itu, banyak sekali. Dari tingkat pusat pun banyak, dan dari pejabat termasuk dewan. Jangan
Yang patah tulang tadi udah ngomong. Kalau sakit, lebih baik istirahat. Kalau sakit beneran ya? Bener-bener sakit ya? Sakit apa? Oke. Niup, duduk di sini. Bang ke sana tadi sini. Duduk, menghadap ke sana. Melihat yang lain. Ya. Duduk sini, duduk. Duduk sini aja. Sini. Duduk di sini yang niup. Am. Dia tidak melihat kalau lalangnya di jalan. Siap, rak. Hormat. Rak. Hop. Jangan terlambat. Benarkan, Bung Kocip dibenarkan. Bung Baong dibenarkan. Rapat. Jangan begini ya. Waktu. Pelipis, kalau ada topi, di topi. Kalau nggak pakai topi, dipelipis. Tegak, rak, hormat, rak. Ini dulu. Rak. Oh, yang kiri, yang kanan. Saya. Bareng-bareng. Yang kiri. Pasti. Kiri. Boleh. Tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Posisinya berada di pinggang. Tangan lurus ke depan. Nafas sewajarnya. Siap. Sekarang perubahan arah. Hadap kanan atau hadap kiri itu sama hitungannya. Hadap kanan, kaki kiri yang diajukan, berarti berlawanan. Makanya telinganya harus peka. Hadap kiri, kaki kanan yang diajukan, nyerong di depan. Apa ini? Tumit ya. Tungkai diputar. Perhatikan. Hadap kiri. Ya, 1, 2, 3. Ayo. Dalam batin hitung agar secara serentak dilaksanakan. Hadap kanan. Ya, 1, 2, 3. Menghadapnya 90 derajat, kecuali serong hanya 45 derajat. Hadap serong kanan atau hadap serong kiri setengahnya hadap kanan atau hadap kiri, berarti berapa? 45 derajat. Hadap serong kanan. Gerak 1, 2, 3. Nah, ya, tangan tergantung lemas, ibu jari mengepal, pandangan lurus ke depan, badan dada dibusungkan, dagu ditarik, dagu tarik ke belakang, nafas sewajarnya. Inilah sikap sempurna. Ulangi. Dengarkan, konsentrasi. Hormat. Gerak. Kurang cepat. Seolah-olah kayak di setrum. Ya, ulangi. Hormat. Belum ada aba-aba. Laksana. Hormat.
kaget. Hormat. Ha, hop. Nah, ini posisi tangan, ibu jari jangan kayak gini. Menghadap, telapak tangan menghadap ke bawah, ya. Menghadap ke bawah sehingga luwes. Tidak kayak gini. Tidak kayak gini. Siku ditarik 30 derajat ke depan. Nah, kayak gini. Nah, tegak, ha, hop. Hormat, ha, hop. Tegak, ha, hop. Hormat, ha, hop. Tegak, ha. Hormat, ha. Jangan lihat saya. Hormat, ha. Tegak, ha. Hormat. Hu, ha, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hati, ha, hu, ha. Nah, berapa kali di tempat? Ha. Baik ya. Walaupun materi ini kiranya belum merasuk di dalam perasaan, pikiran, atau mungkin di diri Anda, harapan saya ingat-ingat. Ini baru sekelumit gerakan-gerakan yang saya berikan. Sebetulnya banyak, karena gerakan berjalan dengan senior atau dengan siapapun berpapasan atau pas di dalam melaksanakan kegiatan, menghargai antar anggota pemuda Pancasila. Itulah kita tanamkan disiplin pribadi dan disiplin kelompok. Secara otomatis akan mengangkat harga diri kita masing-masing. Saya pesan di sini. Karena ini adalah suatu keterampilan. Apabila tidak dilaksanakan dengan sering, itu akan lupa. Tapi kalau sudah melekat menjadi disiplin pribadi, kalau tidak melaksanakan itu ada rasa kurang dan lain sebagainya, nanti akan terbentuk apabila PBB-nya penghormatannya bagus. Penghormatan bukan berarti harus mengangkat tangan. Sikap sopan santun antar sesama itu merupakan suatu penghormatan, karena penghormatan adalah suatu perilaku dari seorang yang diberikan kepada orang lain atas dasar tata susila bangsa Indonesia. Penghargaan, jelas ya, itu penghormatan. Penghormatan dengan sikap tidak harus seperti ini, itu suatu penghormatan, penghargaan yang diberikan dari seorang kepada orang lain, itu namanya penghormatan. Bentuk apapun, etika harus kita jaga. Oke, setelah ini mungkin dari koordinator siswa nanti akan diatur atau istirahat atau makan dulu. Tuh, Bung Warsono nanti diatur. Terima kasih atas materinya. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya. Harapan saya tolong diingat-ingat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 merdeka, merdeka. Sekali lagi terbang, terus kita bertahan. Terima kasih. Berada. Siap. Gerak. Ya, kalau saya bilang semangat pagi dan selamat pagi, ya. Semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa, tetap semangat ya. Pagi luar biasa, tetap semangat. Ulang, semangat pagi.
Semangat ya, tetap jangan menurun suaranya. Keras ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ada jalur masuk sama perkembangan teknologi. Jalur masuknya narkoba sekarang bukan cuma ke kota-kota, melainkan juga masuk kelurahan dan desa. Yang pakai narkoba bukan lagi didominasi oleh orang-orang berduit, tapi pelajar pun juga. Kalau dulu rehabilitasi hanya untuk anak atau orang remaja atau orang dewasa usia 30 tahun, sekarang tahun 2021 sampai 2024 yang rehabilitasi PBN malah didominasi oleh anak-anak remaja usia di bawah 18 tahun. Paling mudanya 11 tahun. 11 tahun. Itu rehabilitasi. Terus kalau dulu yang 10 penyalahguna, 8 itu laki-laki, 2 perempuan. Kalau sekarang 10 penyalahguna, 7 laki-laki, 3 perempuan. Pak, tidak lagi mau lanjut sekolah. Ada di sekitar kita yang seperti itu. Masih muda tapi sudah hidup. Ini serius Pak. Ya tadi saya ceritakan kebentaran itu baru gejala awal. Nanti kalau sudah diteruskan sampai otaknya benar-benar rusak. Ajarnya perlu tahu namanya kerusakan otak itu tidak bisa sembuh. Atas apa gunanya kita rehabilitasi? Hanya untuk memulihkan pecandu supaya tidak lagi mengingat tentang narkoba. Kawan dan ibu, ajarnya mungkin belum tahu logikanya, belum tahu cara berpikirnya mereka. Pecandu narkoba itu sehari-hari bagaimana caranya saya tetap bisa pakai narkoba, besok tetap bisa dapat narkoba, lusa tetap bisa beli narkoba, dan seterusnya tetap bisa pakai narkoba dengan cara apapun. Kalau laki-laki ada kekuatan, ada kekompakan, bisa bareng-bareng melakukan tindakan kriminal. Kami berdasarkan lokasi. Nah, gitu. Kalau jenengan nggak tahu, berarti jenengan benar. Tapi kalau tahu ini betul, kita yang ini makanya ada apa? Material mas, material tuh mas. Iya Pak. Ini anak SMA dan ini sudah merata, bukan hanya di kota tapi sudah besar. Ada ibu, daya rasa narkoba itu lebih parah daripada korupsi, lebih parah daripada teroris. Saya yakin Anjela semua keluarga Pancasila itu merubah kondisi lingkungan masyarakat kita menjadi lebih baik. Kalau satu orang korupsi, contohnya aparat desa atau aparat kecamatan, banyak orang yang tetap miskin karena tidak dapat saluran dana sosial. Kalau satu orang ada yang jadi teroris, contohnya teroris bunuh diri, maka akan kami pinjam ya istilah dari teman-teman saya tahu. Orang pakai narkoba itu pilihannya cuma dua. Kalau duitnya banyak, kalau duitnya mampu, kalau duitnya ada, biasanya badannya nggak kuat. Tapi kalau dia badannya kuat, duitnya yang habis duluan. Jadi pilihannya apa? Miskin atau sakit. Gitu. Jadi nggak sempat tobat Pak. Kenapa Pak? Tadi saya sebutkan orang pakai narkoba sehari-hari pikirannya cuma pengen pakai narkoba. Tidak lagi memikirkan tentang keluarga, tidak lagi memikirkan tentang cita-cita masa depan. Menggantikan mobil istri yang menggantikan mobil keluarga sampai habis semuanya, baru keluarganya minta tolong sama PN.
Gerak. Siap, gerak. Ke depan. Gerak. Up, gerak. Gerak. Jangan ngalamun pojok kanan. Siap, gerak. Kanan. Gerak. Sikap duduk aja. Iya. Siap. Gerak. Sikap duduk. Ambil sikap duduk. Diajarin dulu. Diajarin dulu, Mudir. Diajarin dulu. Perhatikan, Mbak. Mulai. Iya. Saat turun sambil teriak. Ambil sikap duduk. Mbak, kita ulangi. Mbak, kanan. Paham ya? Sawer kowe. Pertanyaannya kok ada yang mau sholat? Sholat semua. Kenapa hanya yang mau? Kalian dengar itu suara apa? Suara azan. Tanda sholat. Jadi tidak hanya siapa yang mau, semua sholat. Diimami di sini sholat. Tolong yang di depan minggir. Tamu undangan mohon minggir. Jadi tidak ada yang duduk di depan saf. Wudu dulu, kembali ke sini. Sholat berjamaah. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk wudu. Dalam hitungan kelima harus hilang. 1. Ayo berdiri. Ayo. 2. Membaca Kristen ya. 3. 4. Acuan kanan. Stop. Gerak. Khusus untuk barisan depan. Balik kanan. Gerak. Stop. Gerak. Ambil sikap duduk. Saat ada apa-apa ambil sikap duduk. Yang ya. Duduk mulai. Lihat Pancasila. Berhenti. Stop. Ambil sikap duduk. Mulai. Lapar? Lapar? Yang lapar angkat tangan. Yang lapar angkat tangan. Ya, ada yang nggak lapar ya ternyata ya. Yang lapar angkat tangan. Yang lapar angkat tangan. Yang tinggi. Setinggi cita-citamu, angkat tanganmu. Ya, goyangkan. Goyangkan tanganmu. Ya, turun. Saya ingin jawabannya serentak. Kalian lapar? Kalian lapar? Mau makan? Makan apa? Nasi saja? Panitia tolong dibagikan di depan mereka satu-satu langsung dengan air minumnya. Taruh di depan ya. Jangan ada yang pegang dulu. Ya, panitia langsung di depan. Ditaruh di depan mereka sama airnya sekalian. Tidak ada yang memegang bungkusannya.
Nanti dulu ini ada yang airnya belum, sisakan semua dulu. Tangan kanan, air minum tangan kiri. Pegang. Ya, masih di tangan kanan, air minum di tangan kiri. Ini salah. Salah. Tengah. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya? Ada yang belum? Saat makan punya aturan ya di sini ya. Ada aturan makan di sini. Sebelum kita makan ada caranya dulu cara makan. Ngerti ya? Coba dulu. Coba dulu. Hapnya tangan ke atas serong, jangan ke depan. Serong kanan 45 derajat. Yang mimpin doa makan, yang bisa siapa? Saudara-saudara kita, mari kita berdoa. Maka sebelum tangan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Langsung mengucap. Mulai. Persiapan makan. Ulangi, yang kompak. Dengerin ya. Persiapan makan. Mulai. Terima kasih. Makan nasi taruh di bawah. Nasi ke bawah. Tangan yang menghampiri mulut, bukan mulut yang menghampiri nasi. Perintahnya adalah makan, bukan minum. Tangan cari mulut, bukan mulut yang cari tangan. Badannya kan tegak. Sampai tersisa makanannya, dinikmati makanannya, bersyukur Allah sudah beri kasih makan, tak boleh ada sisa-sisa makanan. Apapun yang ada dimakan. Makan, bukan minum.
Perintahnya enak ini, perintahnya. Makan. Perintahnya makan, bukan minum. Harus habis. Kalau tidak habis, kemudian jadi satu dimakan sama-sama. Harus habis. Kalau yang habis, jangan ditutup dulu. Lain di sini yang cewek-cewek ya, yang muda-muda nih, langsung suapin ke sana. Satu-satu, suapin. Ayo suapin, ayo. Jangan pakai ketawa cepat semuanya sampai habis. Ya, kamu taruh minumnya, Bung. Suapin satu-satu, suap teman-temanmu yang di depanmu. Yang makannya sudah habis. Ini adalah jiwa korsa, sakit satu, sakit semua, lapar satu, lapar semua. Depan. Depan, jangan double, depan. Depan. Serius, ketawa nanti Makanya pegang sendiri. Padahal ngomong bojone urung tentu ndulang. Ya, bantu cek BPK yang menyuapkan itu sudah kosong, tidak di dalam bungkusannya. Yang belum. Coba. Ayo, yang belum habis disuapkan sekarang. Bapak sekalian semua, yang belum. Salam dari Anak Ketua Beno. Maaf ya. Yang masih merasa kurang, macung. Nanti. Apa Bung Trio? Habis semua nih. Ya, minum habiskan. Minumnya habiskan. Sampai habis. Kemudian bungkus nasi dilipat. Hari dilipat. Ayo. Bungkusnya dilipat, jangan dikuas ya. Dilipat. Ayo gimana caranya itu? Biar menjadi 3. Panitia bisa ke sumber suara, panitia. Panitia dari selatan yang ada di lokasi. Taruh di Caranya bisa nggak? Caranya? taruh di bungkus apa itu? Air minumnya. Caranya? Pak. Taruh. Caranya begini, dilipat ya. Caranya nih. Dilipat. Jadi menjadi kayak gini. Ayo. Sudah habis? Ya, dilipatnya kayak gini. Oke. Saya tunjuk yang di sini. Dimasukkan di Bung, bisa lihat saya? Halo, bisa lihat saya? Bisa lihat. Masukkan di sana ada plastik di belakang. Yang di sini saja. Jadi tidak semua berdiri. Ya, jenengan sama jenengan tuh. Masuk karena kondisinya dia nggak. Biar dibantu yang di sebelah. Jenengan di sini aja. Jangan sampai ada sisa makanan di gelas. Ya, yang cewek paling ujung berdiri satu. Jadi tidak semua berdiri. Ayo minumnya dihabiskan, ditaruh di tempat sampah. Ayo semuanya ini ada yang belum. Tidak semua berdiri. Tadi saya sudah perintahkan loh ya. Cuma 2 orang, yang lain duduk aja. Jadi nggak berantakan semua. Ya, kita gilir besok yang lain lagi. Tetap di barisan yang lain. Kenyang? Yang kenyang cuma 1 orang. Kenyang? Enak? Enak, tidak enak, harus enak. Berarti diambil. Bangun diambil. Ambil. Yang mau rokok diambil, bawa ke sini. Yang lain duduk. Yang nggak punya rokok duduk. Yang bawa rokok diambil. Udah cukup, udah. Banyak. Asik.
Ayo dibagi. Semut. Gilir belanya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 semuanya ke sana. Dari sana dihitung 5. Balik lagi ke sana. Ini berapa? Ini ke sini belum ya? Ini udah. 1, 2, 3, 4, 5 sampai kacamata. Muter ke sana lagi. Iya, balik ke sana. Balik lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima sampai sini. Nanti balik lagi ke sini. Kesudur. Yang itu, pusat yang sampurna. Jangan mana enggak? Jangan. Hah? Satu cerita, ada 4 orang dari Banyumas, kebetulan di Bandung, ada orang di sini orang ini. Di Bandung lagi kunjung ke saudaranya. Kemudian pas jalan, kok ada rame-rame, apa itu? UPP lagi rapat. Iseng-iseng 4 orang ini masuk. Merdeka, Pancasila, dijawab langsung. Bukan diikutkan pada peserta, tapi didudukan tersendiri. Bilalah, orang itu sudah pernah bisa cerita. Bahkan di rokok dan sebagainya. Karena gaungnya Banyumas cukup membahana. Indonesia, ini Banyumas, dan lain-lain. Jadi kita berbangga, khususnya di PP Banyumas, jangan menodai, apalagi tidak melaksanakan orientasi kayak gitu. Kalau sendiri bisa di tempat saudara, perasaan malunya ada, apalagi saudara lain. Harus juga dengan saudara lain. Tapi project sana sudah masuk PP, jangan berbuat yang tidak baik dengan mengedepankan identitas PP-nya. Dan kita jadi jangan sampai terjadi awal berat dan awal retake, paling tidak 20% nanti itu masuk. Pakai bis yang bisa lipat ada, tinggal tidur atau dengan rumah. Banyak sekali ada alat-alat yang sekarang sudah modern. Dan selanjutnya adalah menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. Ini yang perlu. Memacu kekuatan kualitas diri.
harus teknologi. Kalau kita tidak memiliki perkembangan teknologi, kita ketinggalan, sangat ketinggalan. Harus itu perkembangan teknologi sekarang itu luar biasa. Mudah memenuhi kebutuhan. Nah, iya tinggal online. Nah, seperti aku butuh barang ini, kalau sampai kalau ya harganya berapa? Bayarnya pakai banking. Kamu tak boleh tak perlu. Kan sekali. Ya, pengaruh positifnya seperti itu. Budaya yang mungkin dulu senang nonton wayang, sekarang enggak senang nonton wayang, nontonnya fiktif. Itu budayanya mana, bukan budaya. Membuat sikap menutup diri, berpikir manusia menjadi diri, main HP, berdoa, itu yang membuat sikap menutup diri. Kelompok-kelompok mungkin bir motor atau mungkin anak-anak pang atau mungkin dengan anak kita juga lah, yang usianya sekitar kalau tidak salah saya amati 13 tahun sampai dengan antara 17-18 rata-rata itu ya kejadian yang di lingkungan kita terjadi di Gunung Tugel itu malam-malam itu ya kan. Nah itu kan anak-anak kecil itu mereka pengen punya suatu diri ya. Itu pengaruh-pengaruh itu berpikir sempit tentang terjadi sudah di dunia kita ini. Terus berperilaku boros. Kenapa enggak boros? Pak, enggak ini. Pak, tukang motor. Pak, tukang HP jalan saiki. Begitu. Dan lingkungan dia sudah tidak terkontrol. Inilah tanggung jawab kita ini. Orang tua yang muda yang mungkin yang belum punya anak tidak merasa. Tapi kalau yang punya anak yang umur sudah kayak orang Jawa bilang semoga, itu semoga. Yang murid. Ya, budaya lokal yang dibentuk dengan nasionalisme tergerus oleh budaya asing. Bisa mengendalikan diri kita sendiri, bukan kita mengikuti itu. Ya, negara khususnya kita kalau melihat sekarang ini, karena anak-anaknya semakin kehilangan karakter, sehingga negeri ini kehilangan jati diri. Sudah tidak memikir negara apa dengan pemahaman lingkungan juga dilihat dari bahwa negara itu bisa berdiri dari pribadi, dari keluarga, dibangun sampai berkelanjutan. Membuka diri terhadap segala bentuk perubahan yang lebih baik tanpa harus kehilangan identitas diri dan konstruktif bagi pembangunan bangsa. Makanya identitas diri kita itu yang karakternya yang bagus. Jangan bisa tadi yang sampaikan main HP di pojokan, misal nanti ibu bapak teriak-teriak ke rumah aja nggak di rumah kan yang menarik. Nanti dulu komposisi harus globalisasi. Konstruksi bagi pembangunan bangsa itu bisa kalau kita mempunyai identitas diri itu untuk bisa membangun
Konstruktif itu membuat konstruksi lah, kayak bangunnya ya, rangka bangunannya, membuat itu ada fondasinya, ada rangkanya untuk pembangunan bangsa. Jadi globalisasi tidak disalahkan, tidak menyalahkan globalisasi. Tidak disalahkan teknologi sekarang muncul, tidak. Tapi kita bisa mengendalikan itu. Pengendalinya ada di kita sendiri. Termasuk pengaruh-pengaruh dan sebagainya untuk bisa ditularkan kepada anak-anak kita, generasi muda. Saya sering sampaikan ke anak-anak sekolah. Gitu, selesai. Pak Kami dari Bangsa, kemudian Bangsa, kemudian dari kecamatan, materi dari saya adalah Harakam Bebas. Harakam Bebas adalah segala aspek yang mencakup keamanan, ketertiban, kenyamanan di lapangan. Kami tidak bekerja sendiri di lapangan, kami bekerja dengan TNI dan beberapa unsur terkait. Jadi Polri dan mungkin bisa bekerja sendiri. Panjenengan masuk ke organisasi PP tentunya punya tujuan, dan kami berharap panjenengan setelah masuk ke PP bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, bisa memberi solusi permasalahan yang hadir di tengah masyarakat, sehingga dengan demikian dapat membantu tugas-tugas kami yaitu Pak Danramil dan tetap berkontribusi untuk saling menjaga lingkungan, terutama keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk saat ini marak sekali kejahatan-kejahatan baik melalui teknologi canggih maupun kejahatan konvensional lainnya. Teman saya tahu tengah malam jam 2 motor trek-trekan ke timur dihadang sama warga pakai bambu. Kalau itu terjadi dan timbul korban, maka lapas warga walaupun itu merasa resah, pada akhirnya tetap di hadapan hukum salah. Betul ya? Betul. Jadi kalau semua punya peranan yang sangat penting. Sebelum saya melanjutkan materi yang saya sampaikan, perkenalkan diri saya yaitu Sutarso, sarjana hukum, Aktivitas Polsek Purwokerto Selatan. Saya lahir di Solo 40 tahun yang lalu. Dan pendidikan saya di SPN Purwokerto dan di Muslimin, anak 1, istri 1. Ada yang mau ditanyakan Pak? Riwayat tugas saya dinas pertama kali di Intel Polda Jateng, kemudian di Interpol di Banyumas 2004 di Densus 88 sampai 2007, kemudian di Reskrim di Intel Polres Banyumas, kami Intel Unir, kami Intel Polres, kami Intel Polsek Purwokerto Selatan. Jadi semuanya saya di Polisi Intel sejak saya lahir jadi polisi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa ditanyakan biar menyita waktu nanti bergantian dengan Pak. Ada yang mau tanya? Saran masukan atau kinerja Polsek Selatan itu kurang baik, atau di selatan ada polisi yang brengsek gitu kan, sampaikan aja ya Pak, karena kita juga manusia biasa ya Pak. Bukan makanya ada mungkin kami melakukan upaya semaksimal mungkin, tetapi ada hal-hal yang tidak terkait dengan masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Ada juga oknum-oknum yang mungkin boleh dibilang ya tidak pas dalam bertindak di lapangan, mungkin disampaikan saja. Atau ada informasi dari panjenengan semua yang kira-kira harus disampaikan dari saya. Kami mengambil langkah-langkah bagaimana yang terbaik dan cepat sehingga panjenengan puas sebagai masyarakat atas pelayanan yang kami lakukan. Gitu ya Pak. Nomor HP saya 081, barangkali ini penting untuk dicatat karena saya akan jadi saya segala informasi yang ada termasuknya saya diri langsung akan kita. Aman tidaknya wilayah Purwokerto Selatan, kami dan panjenengan semua yang wajib menjaga, karena setiap warga negara wajib untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Kurang lebihnya itu yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada yang tidak benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan dalam Purwokerto Selatan, kasih dan Polsek Purwokerto Selatan dan teman-teman anggota ISTP baru ya.
tentunya tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber kita yang terkait dengan ketertiban masyarakat dari Ramil terkait daerah-daerah yang di dalamnya tentunya banyak yang dan saya Ratno ya, berlawan nama Suratno sehari-hari di Kasih Rantik Kecamatan Purwokerto Selatan. Untuk malam hari ini mohon maaf beliau Bapak Camat tidak bisa hadir jadi mewakili saya. Mungkin tadi dari beliau berdua terkait keamanan gitu, dan untuk dari kecamatan tentunya kita di sini adalah pelayanan ke masyarakat. Jadi kita yang di Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Selatan, lanjut Mas. Secara geografi kita ada 7 kelurahan itu sudah tahu semua ini. Ada yang dari Tanjung ini? Oh banyak. Ya kalian memperkenalkan kalau saya rumah di Kelurahan Tanjung RT 2 RW 5 tepatnya belakang Dealer Jong Motor. Ini kelurahan yang ada di Purwokerto Selatan, tentunya Berko, Purwokerto Kidul, Purwokerto Kulon, Teluk, Karanggasem, dan Karangujung dan Tanjung. Terus Mas, beberapa pelayanan yang semua di Kecamatan Purwokerto Selatan. Jadi kalau ada oknum tadi seperti yang disampaikan Arif Intel, ada dari kita karyawan atau ASN di Kecamatan Purwokerto Selatan, bukan saja di Purwokerto Selatan kecamatannya di kantor, tapi mungkin di kelurahan masing-masing terkait pelayanan ini. Mereka bisa minta ada uang atau apa lagi. Jadi semua pelayanan ini gratis, tidak ada biaya apapun. Ada KTP, KK, surat keterangan waris, KM, pengantar untuk SKCK, dispensasi kita dan lain-lain. Ya terus Mas, kita di kecamatannya sendiri satu kasih dan kasubag kosong. Belum di kelurahan-kelurahan, hampir semua 7 kelurahan itu kelurahan definitif tinggal satu, yaitu di Purwokerto Kidul. Kasih terakhir hampir semuanya sudah ada. Memang kita sangat keberatan untuk pelayanan di wilayah. Terus tanah-tanah eks benda desa yang berada di masing-masing kelurahan. Ini ada retribusi untuk pendapatan asli daerah. Terus lanjut. Dan ini tupoksi dari kasih pemberdayaan masyarakat. Di sini terkait tentunya ada distribusi stunting dan lain-lainnya. Mungkin juga ketika ada keluarga panjenengan kelurahan. Lanjut Mas. Lanjut. Kemanusiaan yang ada kekerasan. Persatuan, lindung, 4. Oke, hafal ya, ini cuma biar saya tepuk tangan. Kalau nggak kasih hukuman, yang lain ada yang belum hafal, mungkin karena sekian tahun nggak sekolah, maksudnya sudah melewati sekolah, sudah lulus lama sehingga nggak hafal ya. Ada yang nggak hafal? Hafal semua ya. Oke, lanjut lagi, lanjut. Lanjut. Di dalam ADART itu sudah disebutkan sama motifnya, sama nadanya. Ya, yang mau saya sampaikan, saya nggak suruh kalian untuk nyanyi lagunya enggak. Tapi sering kali kita salah dalam menyanyikan lagu. Sekali layar berkembang,
Suruh kita berpantang, itu semboyan berjuang. Selesai jalan perjuangan. Kalau yang perjuangan salah. Gitu ya, sekali layar tenggelam, suruh kita berpantang, itu semboyan berjuang. Terus apa? Nah, itu ada maknanya semua. Baik, nggak usah khawatir. Tumbuh yang lainnya. 1 bilang 1000 tumbuh, ya kan? Nah, ini lanjut. Nanti sebentar lagi kita geser ke Bangkok. Nama kita apa? Ormas? Waktu kita ulang tahunnya berapa tuh? Tahun 59 lahirnya, 28 Oktober 59, saat ini 2025. Jadi berapa? 41 ditambah 25, 66. Ya, tahun ini 66 tahun ya. Jelas, ideologi seluruh warga negara Indonesia tidak bisa diganti. Oke, dasarnya adalah UUD 45, tujuannya untuk coba Wayah berdiri ini. Tolong dibaca yang pasal 6 tujuan. Pasal 6 tujuan organisasi kemasyarakatan pemuda Pancasila bertujuan untuk 1. Menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, oke, silakan lagi. Terima kasih. Menjaga dan mempertahankan NKRI. Kalau era dulu pas perjuangan, ya, pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita itu memimpin pasukan, memimpin milisi, memimpin rakyat untuk bisa bertempur dengan penjajah. Tapi di saat ini mungkin penjajahan secara fisik tidak ada, tapi yang ada penjajahan ekonomi, penjajahan ideologi. Kita hampir ketika beberapa tahun lalu ya, ideologi asing masuk dengan menggunakan unsur sara. Belajar di sekali layar berkembang pantang untuk kita untuk kita tidak berperang ya. Kan ini milisi, sebenarnya milisi kalau teori dari suatu negara organisasi ini mirip berbeda lagi, memang milisi buat menggunakan PJL kan saya militer karena para militer, karena ini separuh kan memang bukan dan si buyunya TKC antara kalau dewek ini ada apa? Dulu saya kenal PP itu di Semarang ya udah tahun 85-40 tahun yang lalu ya ngerti orangnya itu kita ke kampung ada teman-teman yang FKPPI masuk sama ya udahlah udah bergaul itu karena ya apa ya baru di markas itu di unsur kayak di utak 17 Agustus itu pahit ya waktu itu ya sekarang ya berani sih uang karena maaf agak bagus jangan pas ngumpul hitam itu kalau saya ngobrol hitam tapi si putihan mana putih apa sih ini mau biar gue berdua saya mau pilih si daus kopi gue boleh macam-macam memang hangat ada macam tapi hangat itu cocok kalau orang 3 orang kumpul nanti membentuk suatu keinginan 27 kali dikembalikannya 27 kali kan 2 kali 7 berapa? Kan 9 kamunya lebih mana? Orang dari 24 jam itu mulai dari 00 itu kepentingannya apa? Buat ya balik aja lah ketika manusia normal apa sih? Makan, minum belum ya hari ini ya kemarin sama-sama hari Sabtu berapa kali? Itu kepentingan jadi ganti status dan ini ke aplikasi itu sekarang luar biasa mas saya sampai tadi punya dari ini orang kantor tapi sepanjang jalan mulai dari Semarang sini di apa di komunikasi sama pimpinan dan sebagainya harus untuk punya paten dan betul-betul sore berlain
Berapa kamu? Dan ini yang di ruangan sini yang menjadi peserta untuk nanti mengusulkan berapa? Soal kita totalnya 60. 60. Ada 30. Nah, ini 60 itu harus menyatu. Padahal itu satu orang 60 itu yang masing-masing kepentingan kan? Keinginan atau kebutuhan. Kalau keinginan udah ada habisnya, kalau kebutuhan kan ganti gue gitu. Kan gitu. Berkepentingan diintegrasikan. Mulai bawa malu. Yang saya hormati Kepala Bapkesbang Hall Kabupaten Banyumas, tepuk tangan untuk Bapkesbang. Yang saya hormati Ketua PAC Perusahaan, beliau lahir dari karakter dulu, kemudian pemuda Pancasila. Tepuk tangan. Ada Ketua BPBH Bung Angsi yang kemarin membuat sejarah membebaskan Kades. Ya siapa? Sulo. Ya, Kades Sulo. Ada BPBH Badan Pembinaan Pembinaan Hukum Pemuda Pancasila. Saya berharap teman-teman tidak kenal Bung Angsi kalau acara-acara yang berat, kayaknya singa-singa baik Paris, ya, atau sesuatu yang baik. Juga terima kasih kepada Mbak Nina ya, luar biasa. Ada Nasri Kandi, ada BPK, ada di MPC, ya. Juga ada Pak Susyanto dan sebagainya. Saya mau ngomong sebentar aja, karena saya yakin sudah tahu semuanya ya saya. Tahu belum? Siapa? Pak siapa? Kita ya. Ketua MPC Kabupaten Banyumas. Saya suka sebagai kita. Kalau cinta pemuda Pancasila menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat di Banyumas. Karena kalian semuanya ya, saya ngomong apa adanya. Saya diboikot sama beliau masih sebagai ketua forum Banyumas RI. Kalau di FBE beliau bawahan saya, karena saya ketuanya ormas. Kalian semuanya. Tapi saya datang ke sini juga ada 3 acara hari ini. Saya sempatkan Mas Budi, habis ini saya ke Jawa Elite. Kebetulan saya jadi komite sama 1 bro. Ada Bini Timur, ada Normal bisa. Jadi aku minta sejenak tok ini. Simpentingan fotonya ya. Siap. Tentang organisasi ketua orang pintar. Mas Budi yang sering melirik saya. Tapi kalau terobosan, saya insya Allah kayunya ketua MPC mungkin enggak ada dia kemudian pemuda Pancasila se-Indonesia MPC Banyumas yang terbaik. Harap kita pamit di Banyumas, bangga kami, bangga saya. Enak, aku pensiunan ini kepala pusat. Anak buahku bawa saya secara organisasi. Ketua PAP 5 yang anggota dewan. Yang nanti struktur dan dia tolong dijelaskan gitu ya. Ininya apa? Dengan masuk orientasi, kalian akan lebih mengenal tentang pemuda Pancasila. Rohnya beda. Hanya di pemuda Pancasila yang melalui proses itu untuk menjadi kader. Saya berharap teman-teman semuanya bisa menjadi kader sejati, bukan kader melatih, apalagi kader
Belati. Kader Belati rame dong tekan. Kayak kemarin banyak teman-teman kita maaf yang pindah karena rame. Kader Belati anak jago mencrok. Jadilah kalian sebagai kader yang sejati. Ya, harapan saya setelah ikut ini kalian lebih tahu, lebih bermanfaat. Terima kasih Pak Bapak. Saya yakin pasti akan belajar dari beberapa jadi. Kalau kita organisasi, dia belajar. Dia ketua KPBI. Angel lah KPBI. Kudu anak tentara, agar PP kan apa yang kenal NU, semua Muhammadiyah, si anak polisi, si anak tentara. Jadi kita lebih berat. Hukum, kemudian OT kaitannya dengan tanggung jawab yang jelas. Laku Ketua MPC, saya mengucapkan aplaus buat PAT Selatan. Aplaus untuk Badan Pelaksana Kaderisasi. Aplaus untuk BPKB apa BKPB. Aplaus untuk Mas Hansi. Terima kasih. Intinya, mari kita bermanfaat di Pemuda Pancasila dengan tingkatannya. Tingkatannya ranting, koordinasi karo kepala kelurahan atau desa. Tokohnya BBD kalau di desa, kalau di kota LPMK. Tingkatannya PAC, Mas Budi koordinasi dengan PA, dengan camat, dengan Danramil, dengan Kapolsek. Tapi Mas Budi berbeda, karena beliau sekarang anggota DPRD. Kelasnya Dulu Mas Budi lah mungkin undang bagus banget. Orang diwakilakan sore kan. Harapan saya itu bagus banget nanti yang minimal Mas Budi pokoknya sah secara mata anggaran ini baru mungkin kecil, baru masuk aja sudah minimal belajar. Saya yakin ke depan Mas Budi akan cinta sendiri secara sendiri di Pemuda Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan dulu mahal harganya. Kemudian anggota kader itu yang sudah mengikuti diklat. Ya, setelah ini yang paling dekat adalah diklat Koti. Diklat Koti menjadi Koti adalah komando inti Mahapidana, itu pasukannya Pemuda Pancasila. Terus ada kader tadi saya sampaikan kader Pratama, Madya, Utama, kemudian keahlian khusus. Itu nanti yang ada di MPN. Terus kemudian anggota kehormatan. Ya, anggota kehormatan itu seperti kita memiliki Pak Bupati sebagai program besar Pemuda Pancasila. Beliau itu adalah anggota kehormatan. Ya. Kemudian anggota luar biasa. Itu biasanya kita ada di Dewan Pakar. Ya. Dewan Pakar kalau di Banyumas itu pertama ada Profesor Himnu, ya, guru besar hukum di Unsur, dan profesor yang lainnya, atau Guru Trimur di Fisip Unsur, ya, dan lainnya. Kemudian ketentuan keanggotaan diatur dalam anggaran rumah. Oke, lanjut kedaulatan. Oke, next lagi pun di Jakarta itu namanya MPN, Majelis Pimpinan Nasional. Kalau tingkatnya provinsi namanya adalah MPW, Majelis Pimpinan Wilayah. Kalau tingkatannya kabupaten atau kota itu namanya MPC, Majelis Pimpinan Cabang. Kalau tadi beliau di sini, Bung Itang itu ketua MPC. MPC itu ada di kabupaten Banyumas atau kota, misal kota Semarang, kota Pekalongan, levelnya kabupaten. Jadi majelis itu hanya ada 3.
majelis pimpinan nasional, kemudian majelis pimpinan wilayah, dan majelis pimpinan cabang. Bagaimana dengan kecamatan? Kecamatan namanya itu pimpinan anak cabang. Kebetulan saat ini saya menjadi PAC di Lombok Selatan. Levelnya dari kecamatan, ya. Di bawahnya lagi adalah pimpinan ranting. Di sini ada ketua ranting. Mana Bung Andi? Nah, ini Bung Andi. Ini pimpinan ranting program itu. Ada lagi yang lain ketua ranting. Ya, cuma Bung Andi ya. Di bawahnya lagi yang paling rendah adalah pimpinan anak ranting. Nanti keterangannya jadi di dalam kemana. Nanti betul. Namanya Satuan Pelajar dan Mahasiswa. Kita pemuda Pancasila itu punya perangkat organisasi bernama SAPMA, yaitu yang anggotanya adalah pelajar dan mahasiswa. Kemudian Srikanji, setara dengan MPC, yaitu DPC, Dewan Pimpinan Cabang Srikanji. Yang ketuanya saat ini adalah Bunda Trisek, istri dari Ketua ITEK. Kemudian Orsospolnya, organisasi politiknya adalah otonom. Jadi untuk saat ini masih dibebaskan. Partainya apa saja, yang penting NKRI dan Pancasila, ya. Boleh. Kebetulan saya partainya Demokrat. Ada rekan yang dari partai lain, boleh. Ya, yang penting resmi dan berideologi Pancasila. Lalu lembaga Koti Mahahati Dana. Ya. Lembaga Koti, siapa yang tahu ketuanya sekarang siapa? Ketua siapa? Bung Hajar. Oke, betul ya. Lalu ada badan profesi. Nah, badan profesi ini salah satu contohnya adalah BPPH, ketuanya Bung Aksi. Kemudian ada juga badan pengusaha pemuda Pancasila. Terus badan non profesi, seperti kami ini di BPK, Badan Pelaksana Kaderisasi itu non profesi. Yayasan dan koperasi. Malam ini saya dari BPPH. Ada yang tahu artinya BPPH? Badan Penyuluhan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila. Yang ini dipilih oleh Pak Budi, sementara ini menjadi Ketua BPPH. Ya. Saya berdiri di sini bukan berarti saya orang pintar, tetapi malam ini mari kita belajar bersama. Ya, ada yang dari sarjana hukum di sini? Tidak ada. Ya, malam ini kita sama-sama belajar. Ya, materi malam ini, ya, yaitu mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini dua kitab, ya, dua kitab, tetapi yang tidak bisa dipisahkan. Nanti ada kitab hukum pidana bagaimana dan untuk siapa, kemudian kitab Undang-Undang Hukum Acara pun seperti itu. Ya, karena mengapa kalian harus tahu semua ini? Jangan sampai Anda setelah jadi ormas, ya, sebentar tadinya preman terus hilang premannya. Ya, yang tadinya ikut geng-geng motor dan sebagainya hilang. Ya, ormas Pemuda Pancasila ini kalau masuk, ya, kita harus berjiwa Pancasila, jiwa sosial, ya, seluruh orang yang ada di Indonesia. Artinya setiap orang yang berada di Indonesia kalau melakukan perbuatan pidana pasti ada sanksinya. Ya, perbuatan apa saja. Maka ini disebut sebagai negara hukum. Ya. Kemudian tanpa memandang status warga negara. Ada orang asing di sini bisnis narkoba, tetap harus diadili karena berbuat di wilayah Indonesia. Ya. Kemudian wilayah hukum di Indonesia. Wilayah hukum Indonesia tidak hanya daratan,
Tetapi saudara